Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Abon selaku pimpinan Ma'had Al-Huda Malikus Saleh. Yang saya hormati kepada seluruh dewan guru yang telah mengajarkan kami semua, dan yang saya hormati kepada para dewan juri serta sidang thalabah yang masih bernaung di bawah langitnya Al-Huda Malikus Saleh. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, saya ingin menyampaikan sebuah syarahan singkat yang insya Allah bermanfaat bagi kita, yang bertema memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki hidup kita. Ma'asyaral muslimin wal muslimah rahimakumullah, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Syarat pertama, kalau ingin mendapatkan syurganya Allah dan kebahagiaan yang diturunkan ke bumi, dibawa sampai mati, masuk ke alam kubur lebih bahagia lagi, maka amalan pertama untuk melatih, menguatkan iman, coba berlatih untuk menunaikan salat dengan khusyuk. Kita bisa melihat, apabila seseorang yang salatnya benar, maka dia akan mendapatkan keutamaan dalam dunia yang tidak akan diberikan kepada orang yang tidak sholat atau orang yang sholat tetapi tidak khusyuk dalam menunaikannya. Sebab syarat untuk mendapatkan kebahagiaan itu perlu, yaitu khusyuk. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Allah sandingkan kalimat khashi'un, artinya yang tidak khusyuk saja tidak akan mendapatkan kebahagiaan itu, apalagi yang tidak menunaikannya. Ma'asyaral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Apa saja keutamaan yang akan didapatkan sesuai janji Allah? Pertama, orang yang salatnya benar. Pertama sekali, sebelum mendapatkan kebahagiaan hakiki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dirubah dulu perilaku hidupnya menjadi lebih baik. Seperti kata Allah, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sumber keburukan cuma dua, kalau bukan fahsya itu mungkar. Berkata-kata kotor itu termasuk keburukan fahsya. Orang yang salat jika senang mencela orang lain, berarti ada yang salah dalam salatnya, karena mustahil taat bertemu maksiat. Sedangkan murka, keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu dan akal. Sidang thalabah yang dimuliakan Allah. Kedua, bahagia yang akan didapatkan bagi mereka yang khusyuk, Allah akan berikan ketenangan dalam jiwanya. Musibah apapun yang sedang dialami, pasti akan terasa tenang hatinya, karena faham rumusnya itu sesuai dengan kalam Allah, Quran surah ke-13 ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innu qulub. Orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan terasa damai. Sidang thalabah yang dimuliakan Allah. Ketiga, Allah, orang yang khusyuk dan benar dalam melakukan sholat, itu dijamin langsung oleh Allah akan rizkinya dari sisi yang tidak kita duga. Bukankah seperti ucapan Allah, Quran surah ke-65 ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa saja yang meningkatkan takwanya kepada Allah, kami mudahkan segala urusannya.
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan jika kamu ingin mendapatkan rizki, akan kami kirimkan dari sisi yang tidak kamu duga. Jika kita tahu kuncinya bahwa dengan sholat dapat meningkatkan rizki, Allah yang memberikan rizki, makanya disebut dengan Razzaq, pemilik rizki, maka kita harus mendekatkan diri dengan Allah. Maka dari itu kita butuh takwa dalam menjalankannya. Siapa orang takwa yang dimaksud? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ma'asyaral muslimin wal muslimah rahimakumullah. 4. Allah akan menjamin langsung kesuksesan dan kebahagiaan kita. Kesuksesan yang menghadirkan kebahagiaan, konteksnya dunia disebut falah, dipegang disebut aflah. Quran surah ke-23 ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Shadaqallahul azim. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang terkhusyuk dalam sholatnya. Jika kita belum mendapatkan satu di antara keutamaan tersebut, maka kita perlu melihat di mana letak salah dan keliru dalam menjalankannya. Jadi, kesimpulan yang dapat disampaikan dari syarahan yang telah saya sampaikan yaitu, jika kita diperintahkan untuk ibadah, melihatnya jangan karena kewajiban, pasti akan terasa berat dalam menunaikannya. Tapi pandanglah, ketika panggilan Allah tiba, niatkan dalam hati, ya Allah, ini syafaat saya. Mungkin di titik ini Allah menurunkan pertolongan, mungkin di sujud ini Allah mengabulkan doa saya. Itulah syafaat. Jadi perbaiki semuanya, perbaiki niat, perbaiki perbuatan, hadirkan Allah dalam segala urusan. Maka sholat yang akan kita tunaikan akan terasa tenang dan khusyuk. Shadaqallahul azim. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Undur maqala wala tandur mangqala. Dengarkan apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang berkata. Yumkinu ikhtafaituhuna akhiral kalami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.